A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terus kita terima, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan sebagainya yang harus kita jaga selama hidup ini. Saya Muhammad Mukhtar Arifin Soleh sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Unisula. Saat ini berada di ruang BI Corner di UPT Perpustakaan Pusat di Unisula Semarang. Kita bersyukur bahwa pagi ini masih diberi kesempatan untuk bisa mengaji bersama. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, disebut sebagai Syahrul Quran. Di dalam Al-Quran, ayat 185, surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan al-ayah. Pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan atas petunjuk serta sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah atau pembeda antara hak dan batil. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT pada bulan Ramadan itu punya hajat, yaitu hajat menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah mengundang orang-orang yang beriman yang ada di ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi bertakwa. Jadi ayat 183 ini menjadi undangan dari Allah karena Allah punya hajatan menurunkan Quran. Maka kita sebagai orang beriman memenuhi undangan Allah itu. Dan kemudian istilahnya kita membawa kado. Yang kado itu kita persembahkan kepada Allah, yaitu puasa. Karena di satu hadis disebutkan, ya, as-saumuli, puasa itu untukku. Ya, wa ana ajizi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya puasa yang kita laksanakan saat ini dipersembahkan, diberikan kepada Allah. Ibaratnya tadi kita memenuhi undangan Allah, hajatannya Allah, kita membawa kado yaitu puasa. Oleh karena itu marilah kita betul-betul siapkan, kita wujudkan kado untuk Allah, kado yang terbaik, yaitu puasa yang terbaik, puasa yang mengikuti memang aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya, puasa seluruh anggota tubuh, ya, puasa yang betul-betul untuk mencapai takwa. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa rahimakumullah, saya akan fokuskan ke ayat 185 tadi. Hajatan Allah yaitu menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu dari di bahasa Arab, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi qara'a itu artinya membaca. Kemudian Qur'anan itu bacaan. Dalam bentuk masdar yaitu bacaan. Jadi Al-Quran itu dari segi bahasa adalah bacaan. Nah, kalau ada bacaan, tentu juga ada tulisan,
Kalau tulisan dalam bahasa Arabnya adalah kitaban atau al-kitab, dari kata kataba, yaitu menulis menjadi kitaban atau al-kitab. Jadi al-kitab itu tulisan, Al-Quran itu bacaan. Nah, di Quran juga Al-Quran disebut sebagai Alkitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran adalah bacaan. Jadi bisa dimaknai secara denotatif maupun konotatif. Jadi secara denotatif artinya makna yang sebenarnya, Al-Quran itu firman Allah. Jadi isi di dalam Quran itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan kemudian diteruskan kepada seluruh umat manusia. Maka dikatakan tadi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya orang-orang Arab saja, tidak hanya orang-orang yang mengaku Muslim saja, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, jadi itu pengertian sesungguhnya denotatif dari Al-Quran, yaitu wahyu Allah, firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada para sahabat saat itu, dan kemudian para sahabat, khususnya sahabat Utsman bin Affan dan dibantu sahabat-sahabat yang lain, mengumpulkan dan membentuk mushaf, itu dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Nah, kemudian bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu wahyu yang pertama yang diturunkan di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat pertama dalam wahyu ini adalah dalam bentuk fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Asal katanya dari qara'a, membaca, kemudian fi'il amr atau kata kerja perintahnya adalah iqra, bacalah. Bacalah. Nah, ini mengandung makna yang luar biasa ya, untuk kehidupan manusia, karena yang namanya membaca itu sesungguhnya menjadi kewajiban wajib, pekerjaan wajib untuk manusia. Karena Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kita, khususnya muslimat ini, untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslimin muslimat, dan salah satu dari kegiatan wajib itu adalah membaca. Nah, kegiatan membaca itu pasangannya dengan menulis. Ya, baca tulis. Ya. Kemudian di surah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi juga ada disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Allah itu yang mengajari manusia melalui perantara qalam. Qalamun itu pena, melalui pena. Artinya ini melalui tulisan. Ya. Jadi di sana ada iqra, bacalah, ada qalam, pena. Ini pasangan yang memang pasangan menjadi satu antara membaca dan menulis. Para pemirsa yang saya hormati, saya ingin melihat yang membaca dulu. Jadi membaca adalah aktivitas ilmiah manusia, yang itu cara manusia memperoleh ilmu. Jadi bagaimana memasukkan ilmu ke dalam dirinya manusia itu dengan membaca. Melalui matanya. Nah, matanya melihat tulisan-tulisan. Itu membaca. Namun, membaca tidak hanya tulisan, sehingga membaca itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu apa yang disebut dengan membaca tekstual, dan yang kedua membaca kontekstual.
Jadi membaca tekstual itu adalah membaca huruf-huruf. Membaca huruf-huruf, tulisan, kalimat, ya. Kemudian teks. Itu membaca teksnya. Ada huruf-huruf yang dibaca. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca kontekstual. Ya, membaca kontekstual itu membaca sesuatu yang dihubungkan dengan keadaan nyata. Ya. Nah, pemirsa sekalian, yang pertama membaca secara tekstual, tentu ada tulisan-tulisan. Ya, ini sangat-sangat dekat, sangat relevan dengan Quran, sehingga saya katakan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, itu bisa kita maknai sebagai bulan literasi Ramadan ini. Ya, karena turun Quran, kemudian kita diperintahkan untuk sikap kita terhadap Quran, itu adalah kita mengilmui, kita mempelajarinya, lalu kita membacanya, menghafalkannya, kemudian memahami isinya, lalu mengamalkan isinya, dan kemudian syukur mendakwahkan atau menyebarkan isinya. Ini sama halnya dengan kegiatan-kegiatan literasi dalam dunia ilmiah, dunia pendidikan. Ya, jadi misalnya kita membaca. Jadi membaca tentu pasangannya dengan menulis. Ya. Tentu kalau kita membaca kita harus juga menulis. Maka kegiatan-kegiatan guru, ya, murid semua, ya, itu tidak hanya membaca, tapi juga menulis. Kemudian ketika membaca tentu ada kemampuan untuk membaca dalam konteks bahasanya. Dalam konteks bahasanya, ya, hurufnya. Jadi kita membaca teks berbahasa Arab misalnya, itu berbeda dengan teks berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Ada bahasa Jepang, bahasa Korea, dan sebagainya. Ya, maka tulisan itu ada namanya Roman script, namanya ada non-Roman script. Jadi tulisan yang hurufnya seperti dalam bahasa Indonesia A, B, C, D itu yang Roman script. Kemudian non-Roman script yang tidak seperti itu, termasuk dalam tulisan bahasa Arab misalnya, bahasa Jepang, bahasa Korea misalnya, itu adalah non-Roman script. Nah, Bapak, Ibu, para pemirsa rahimakumullah, ketika kita membaca, tentu pertama latihan membaca, kemudian setelah membaca kita tentu harus memahami isinya. Memahami isinya, kemudian kita simpan di dalam otak kita ingat-ingat, bahkan kita hafalkan. Ya, kemudian itu menjadi pengetahuan kita. Nah, masuk ke otak kita kemudian diolah, itu menjadi pengetahuan yang kemudian kita sebarkan setelah kita olah, kita sampaikan keluar. Ya. Kita sharing ilmu kita ya, melalui caranya sharing ini juga bisa melalui ceramah yang sebagaimana sangat populer kita lihat. Kemudian juga bisa melalui tulisan-tulisan. Ya, apakah menulis di jurnal misalnya, apakah menulis di koran atau di dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Lalu isinya juga tentu kita amalkan, kita praktekkan. Setelah disebarkan, kita tahu ada manfaatnya, kita amalkan, kita praktekkan, dan kemudian istilahnya kita dakwahkan. Jadi isi tulisan kita itu kita ajak orang lain, ya, untuk bisa memahami tulisan itu, mengamalkan tulisan itu, dan syukur juga bisa ikut menyebarkannya. Ya, jadi ilmunya akan menjadi tersebar. Ketika tersebar ke seseorang, dua orang, akan tersebar lagi, akan tersebar lagi. Nah, itulah yang disebut dengan ilmin yuntafa'u bih dalam satu hadis, yang ilmu yang tersebar itu akan memberikan pahala kepada orang, ya, yang mempunyai ilmu yang menyebarkan itu, walaupun orang itu sudah meninggal. Nah, inilah saya kira dunia literasi yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian tentang menulis. Tentu menulis ini, atau sebelum menulis ada sedikit tambahan tentang membaca tadi ya. Jadi tadi membaca tekstual, kontekstual. Kemudian kalau membaca tekstual, membaca teks itu, kalau di bahasa Inggris istilahnya ada dibagi dua juga. Nah, yaitu satu
pronunciation, reading pronunciation yang pertama. Kemudian yang kedua adalah reading comprehension. Kemudian yang pertama itu adalah membaca huruf-hurufnya, latihan membaca. Ya, sebagaimana kita membaca Al-Quran, membaca hurufnya. Jadi makharijul hurufnya itu harus tepat. Ada panjang pendeknya. Jadi membacanya harus benar. Membaca bahasa Inggris juga demikian. Jadi huruf-hurufnya, kemudian kata-kata, kalimatnya, itu harus membaca dengan benar. Nah, itulah disebut dengan reading pronunciation. Kemudian yang kedua, reading comprehension itu artinya membaca untuk memahami isinya. Jadi kita membaca isinya apa. Kalau kita membaca dalam bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia misalnya, itu akan langsung bisa kita memahami, mengerti apa yang dibaca. Tetapi kalau teksnya adalah bahasa asing, bukan bahasa ibu kita, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa asing yang lain, maka tentu ini akan menjadi masalah kalau kita tidak paham. Ya, tentu harus bisa menerjemahkannya. Ya. Di dalam sholat, saya ambil contoh. Sholat itu ibadah mahdhah, yang tata caranya di dalamnya itu ada gerakannya, ada bacaannya. Bacaan ini dengan menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sedangkan kita adalah orang Indonesia. Maka kita khususnya sebagai seorang Muslim itu harus memahami, belajar bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran dan memahami doa-doa, bacaan-bacaan yang ada dalam ibadah, termasuk di dalam sholat. Ya. Maka bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram, iftitah, fatihah, dan seterusnya, ada rukuk, sujud, dan seterusnya, sampai salam, itu hendaknya kita juga mengerti apa yang dibaca. Ya. Maka waktunya terus untuk belajar. Ya, khususnya Ramadan ini memang bagaimana kita meningkatkan literasi kita terhadap Quran, literasi kita terhadap keislaman, terhadap sholat kita misalnya. Jadi apa-apa yang kita baca, hendaknya kita tentu bacaan itu, kalau nyinggung sholat khusyuk bacaan itu, bacaannya memang harus benar, bacaannya kita hafal, dan satu lagi kita harus paham. Nah, paham inilah yang sering menjadi masalah kita. Kebanyakan kita Muslim ini juga belum paham apa yang dibaca ketika kita sholat. Maka ini terus belajar. Maka para pemirsa rahimakumullah, Ramadan itu sebagai syahrul Quran betul-betul menjadi bulan literasi. Ya, bulan untuk peningkatan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan literasi, apakah itu membaca, apakah itu menulis, ya. Kemudian juga memahami, membaca, menulis tentu, kemudian menulisnya bisa untuk menulis, termasuk menulis artikel, menulis buku, dan sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, kemudian menyinggung soal menulis, ya. Jadi soal menulis, bahwa tadi disampaikan di surah Al-Alaq tadi, ya, Allah itu alamal insana malam ya'lam. Jadi ngajari manusia apa-apa yang dia tidak tahu, sebelumnya tidak tahu. Karena manusia lahir itu di surah An-Nahl 78, manusia lahir, bayi lahir itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Justru dalam keadaan tidak tahu apa-apa, manusia itu bisa dididik, bisa diajari. Ya. Jadi pertama, ya, telinganya yang bekerja kalau di ayat itu. Ya. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. An-Nahl 78 di ayat itu. Allah menjadikan telinga, mata, dan akal budi. Telinga, mata, akal budi itulah menjadi urutan manusia itu belajar. Ya. Pertama termasuk belajar bahasa. Karena bayi itu menangkap dari luar, pertama dari telinganya dulu. Jadi mendengar suara. Maka terutama yang paling dekat dengan bayi itu kan ibu. Nah, suara ibu. Maka ibu itu al-madrasatul ula,
ibu itu sebagai sekolah pertama buat manusia. Jadi termasuk bahasa, maka istilahnya adalah bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Karena ibulah yang paling dekat dengan anak, sehingga bahasa yang keluar dari ibu kemudian ditangkap oleh bayi, dan kemudian bayi itu kemudian berproses masuk ke dalam dirinya, akhirnya kemudian bisa menirukan. Ya. Jadi itu nama listening kalau dalam bahasa Inggris, dan satu paket dengan speaking. Nah, listening kemudian speaking. Nah, kemudian tahap pertama tadi telinga, ya, as-sam'a, kemudian absar itu mata melihat, itu tahapnya membaca. Ya, jadi kalau mata melihat tulisan itu namanya membaca. Yang tadi disebut dengan reading, membaca. Tentu kalau reading itu pasangannya dengan writing, dengan tulisan. Karena ada bacaan yang tersurat, yang tertulis, maka harus ada tulisan. Ya, jadi ini satu gandengan ya. Jadi yang pertama tadi ada listening speaking, itu absor, kemudian yang kedua adalah telinga, as-sam'a itu adalah yang kedua adalah absor, yang pertama tadi telinga, yang telinga tadi listening speaking, kemudian yang kedua adalah mata. Mata itu adalah reading sama writing. Itu yang disebut dengan tadi membaca, kemudian menuliskannya. Nah tentu sebelum menulis mengikuti urutan Quran. Ini saya sebut dengan teori Quran, bagaimana belajar bahasa dan juga belajar yang lain. Ya. Saya lanjutkan dulu yang ketiga sebelum nanti kembali ke tulisan. Jadi as-sam'a, al-absar, wal-af'idah. Ya, al-absar tadi adalah mata melihat, itu reading, writing. Kemudian af'idah itu akal budi. Akal budi itu adalah analisisnya, ya, sama nilai-nilainya. Ya, kalau bahasa, analisis bahasa, tata bahasa, grammar, ya. Kemudian ada nilai-nilai bahasanya, nilai yang dimasuk itu untuk af'idah. Jadi saya kembali ke masalah tulis tadi. Jadi tulis itu sama pentingnya dengan membaca. Karena orang yang menulis itu dipastikan membaca. Tetapi memang orang yang membaca belum tentu menulis. Jadi orang yang membaca itu kita dorong untuk menulis. Sedangkan orang yang menulis pasti dia membaca, minimal membaca tulisannya. Dan ketika kita menulis, ya kalau anak-anak kami mahasiswa misalnya menulis paper atau menulis skripsi dan ada menulis tesis disertasi, tentu mereka sebelum menulis harus membaca dulu. Ya, membaca panduan menulis skripsinya seperti apa. Kemudian topiknya apa? Membaca buku-buku yang terkait dengan topiknya itu. Termasuk rencana teori-teori yang mau dipakai. Dia harus membaca teorinya dulu. Ya. Jadi membaca kemudian menulis. Tentu sebelum membaca sudah lama tahap telinganya mendengarkan, karena mendengarkan penjelasan dosen. Nah, jadi ayat ini sangat ilmiah, An-Nahl 78. Jadi diawali dengan mendengarkan penjelasan dosen, ya. Kemudian speaking, yaitu menjawab lisan, bertanya itu. Jadi tadi ada listening speaking itu. Itu adalah tahapan as-sam'a, mendengar. Kemudian menyampaikan, kemudian absor tadi membaca, menulis, ya. Kemudian membaca bahan-bahan kuliah, tugasnya kemudian menulis proposal sampai kemudian menulis skripsi misalnya. Ya, jadi sebelum menulis harus diawali dengan membaca itu dulu, rencana apa yang mau ditulis itu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, jadi itu tahapan. Ya, setelah kita membaca menulis juga tentu soal-soal nilai, soal-soal analisis ya. Analisis bahasanya, analisis ilmunya itu juga harus disampaikan. Ya. Pemirsa yang terhormat, inilah sisi saya melihat bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Quran itu bacaan, sehingga Ramadan itu bisa dilihat dari sisi dorongan untuk literasi. Ya. Jadi literasi itu adalah konsep bagaimana menyadarkan manusia tentang baca tulis,
Kalau literasinya baca tulis. Kalau literasinya IT ya tentang IT. Tentang komputer, tentang komputer. Tentang gadget, ya tentang gadget misalnya. Kemudian kalau literasi yang lebih lagi adalah ya literasi ilmu. Ya, literasi ilmu itu dunia kita semua manusia. Ya. Maka betul-betul Ramadan ini sebenarnya sangat mendorong ya untuk bisa bagaimana meningkatkan literasi dan literasi dalam konteks membaca ya dan kemudian memahami apa yang dibaca itu kita prioritaskan Al-Quran ya, Al-Quran. Jadi ini bulan yang luar biasa karena selain bulan Syahrul Quran ya juga ada Syahrul Ibadah. Ya, kita membaca Quran adalah ibadah, peningkatan ibadah sholat. Ya, maka kalau saya melihat dari Quran, maka ya Ramadan ini adalah waktu yang terbaik bagaimana kita meningkatkan literasi kita tentang Quran. Ya, jadi literasi Quran maknanya kemampuan kita untuk membaca yang benar tentang Quran, bagaimana. Syukur juga dilanjutkan menuliskannya. Banyak dari kita yang sudah hafal misalnya surat-surat pendek. Barangkali 15 surat kita hafal. Kita bisa baca, kita hafal. Maka sangat bagus kalau ini dilanjutkan dengan kemampuan literasi yang lain. Setelah literasi membaca, yaitu menuliskannya. Jadi kita sudah hafal sejak kecil misalnya surah Al-Fatihah. Kita sudah hafal, sudah bisa membaca. Mari kita tingkatkan. Apakah kita bisa menuliskannya tanpa melihat contohnya? Jadi sebagaimana kita menulis tulisan-tulisan yang lain, ya, itu kita coba menuliskan misalnya. Sehingga misalnya ada ayat Ar-Rahmanir-Rahim, bisa nggak kita menulis Ar-Rahmanir-Rahim? Maliki Yaumiddin, bisa nggak kita menulis itu? Nah, itu literasi membaca, menulis, dan juga menghafal. Kalau membaca itu biasanya terus menghafalkan. Kemudian literasi yang lain adalah literasi pemahaman ilmu dalam Quran. Diawali dengan mengetahui terjemahannya. Ya. Jadi kita selain hafal ayat Arabnya, itu juga bagus kalau kita juga tahu atau hafal dengan terjemahannya. Termasuk Al-Fatihah tadi. Jadi ketika kita membaca itu, membaca dalam ayat berbahasa Arabnya, kemudian kita langsung bisa paham isinya. Ya, itu kalau kita mengetahui terjemahannya. Nah, ini literasi dari ilmunya, isi ilmunya diawali dengan memahami atau mengerti terjemahannya. Kemudian dilanjutkan dengan literasi ilmu yang lebih dalam dari Quran itu sendiri, yaitu tafsirnya, tafsir ayatnya. Jadi saya kira sudah sangat banyak buku-buku tafsir, banyak para mufassir yang telah menulis buku tafsir, sehingga itu juga bisa menjadi bahan untuk literasi ilmu Quran, mendalami ilmu Quran. Jadi ayat tertentu, surat tertentu misalnya, ya kita baca penjelasan para mufassir apa misalnya. Ya, jadi boleh jadi ada beda pendapat antara mufassir satu dengan yang lain dalam pandangannya. Dan kita bisa mempelajari beberapa buku tafsir misalnya. Ya. Ini saya kira ini kesempatan bulan Ramadan yang disebut Syahrul Quran, itu bisa kita maknai Syahrul Quran itu bulan literasi. Ya. Jadi bulan kita membaca Quran, ya. Syukur menuliskannya, bulan kita memahami Al-Quran, ya. Dan juga yang lain. Kemudian sebagai akhir apa yang akan saya sampaikan adalah tadi Al-Quran dalam makna denotatif yang sebenarnya. Nah, Al-Quran itu bisa juga kita maknai sebagai makna konotatif, yaitu makna kiasannya. Jadi kalau Al-Quran itu bacaan, sebenarnya semua bacaan, baik yang bacaan yang tekstual maupun kontekstual, itu bisa kita jadikan sebagai Quran buat kita. Tetapi ada syaratnya. Satu, orangnya muslim mukmin dulu.
Muslim dia beriman pada Quran. Itu firman Allah. Beriman pada Allah. Syaratnya itu. Ya. Kemudian apapun yang dibaca, ilmu apapun yang dibaca, pengetahuan apapun yang dibaca, termasuk membaca suasana, kemudian bacaan itu menyebabkan dia bertambah imannya, kemudian bertambah kuat ibadahnya, akhlaknya semakin baik misalnya. Nah, apapun yang ia baca itu bisa kita anggap sebagai Al-Quran buat dia. Ya. Jadi misalnya belajar ilmu teknik, ilmu tentang geologi di bumi misalnya. Ya. Itu bacaan-bacaan tentang geologi, lapisan tanah di bumi, ya, itu bumi itu ayat-ayat Allah. Maka bumi itu bisa menjadi Al-Quran buat kita mukmin muslim. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi Al-Quran buat mukmin muslim sebagai bahan bacaan. Ada lautan, ada gunung, ada oksigen, ada udara, macam-macam. Ada klimatologi, ilmu tentang musim misalnya. Ada vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi. Itu pun kalau dipelajari, itu mempelajari ayat-ayat Allah. Dan kita anggap itu menjadi Al-Quran. Maka bulan Ramadan sebagai akhir adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan literasi. Bulan kita membaca, menulis, dan memahami ilmu. Khususnya Al-Quran yang 30 juz. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa meneruskan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan menjadikan kita di akhir Ramadan semoga kita mencapai tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu the best man, orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.